Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya kembali tiba di kantor saya 7 hektar terluas di semesta, dan saya akan membahas khusus tentang demo anti Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada hari Senin malam oleh DPR 5 Oktober malam yang lalu, dan memicu kerusuhan di mana-mana di berbagai kota, dan ribuan orang ditangkap. Dan tampak ini ada satu kekeliruan, blunder politik yang jika tidak hati-hati dikelola bisa membuat pemerintah jatuh. Dan sejarah bicara tentang kejatuhan sebuah pemerintahan ketika aspirasi masyarakat itu tidak diperhatikan, dan kemudian masyarakat marah. Kemarahan masyarakat itu bisa menggulung istana, dan sejarah kejatuhan penguasa itu bisa dilihat dari kejatuhan Bung Karno didemo oleh masyarakat, kejatuhan Pak Harto didemo oleh masyarakat. Dan kita punya sejarah itu. Jadi kejatuhan pemerintahan yang tidak mendengarkan suara aspirasi sebagian terbesar rakyatnya itu adalah pengalaman asli Indonesia, dan bukan sesuatu yang historis. Kita memiliki sejarah pengalaman yang sangat kita hayati bersama, dan kita melihat rektor, dosen, 200 dosen, guru besar, dan dari 55 perguruan tinggi sudah menyatakan sikapnya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Buruh menolak, mahasiswa menolak, kemudian Muhammadiyah menolak, organisasi terbesar, Nahdlatul Ulama menolak, Majelis Ulama menolak, semua orang menolak, anak STM menolak, anak SMA menolak. Dan nggak perlu membaca draft naskah itu, naskahnya itu tebel, siapa yang membaca? Nanti kalau ada naskah undang-undang itu ribuan halaman, malah bisa diloakin ke tukang karena tebelnya untuk beli beras. Dan anehnya juga, Partai Keadilan Sejahtera bertanya, itu yang disahkan naskah, draft naskahnya mana katanya. Dan sekarang orang juga, para wartawan kebingungan, naskah asli draft itu mana. Dan kemungkinan penyelundupan pasal-pasal setelah disahkan itu mungkin terjadi. Dan 35 investor global juga menolak undang-undang yang berbahaya itu. Amin Rais menolak, dan sudah saya recover. Jadi kita khawatir ya, kita khawatir. Inilah puncak. Kalau Walhi mengatakan, Direktur Eksekutif Nasional itu, Nur Hidayati kalau nggak, inilah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah puncak ya, pengkhianatan istana dan parlemen. Itu satu bahasa yang tidak pernah keluar dari sejarah Walhi ya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ya. Rocky Gerung juga menolak. Semua menertawakan undang-undang itu. Yang tidak menertawakan hanya dua, yaitu istana dan parlemen. Dan mereka memang berhak untuk tidak tertawa di atas penderitaan rakyat Indonesia yang kian hari kian sulit ekonominya, dan kita sudah memasuki resesi. Jadi saya punya pengalaman hidup ya. Pak Sueb di sini, tukang kebun, dia wafat ya karena jatuh dari pohon rambutan yang sudah dia borong, dan dia usia 60-an memanjat sendiri pohon rambutan untuk kesekian kalinya, dan nasib naas menimpanya. Dia jatuh dan mengalami kelumpuhan sementara, lalu beberapa hari kemudian dia wafat. Saya punya teman sekelas juga, dia wafat jatuh ketiban ya, ketiban pohon nangka yang jatuh menimpa dia. Jadi kejatuhan itu
itu bisa sebabnya macam-macam ya. Dan Isaac Newton itu juga menemukan teori gravitasi yang terkenal itu. Konon setelah melihat sebuah apel yang jatuh, dan dia kemudian mencoba merangkai teori yang kemudian dikenal sebagai teori gravitasi. Dulu Pramudia Anantatur juga tidak berhasil ya, mempertahankan Bekasi Tentara Republik dan jatuh, dan lahirlah novel yang terkenal Kranji atau Di Tepi Kali Bekasi. Semoga sejarah-sejarah kejatuhan penguasa dan kejatuhan apel Isaac Newton, jadi kejatuhan Pak Sueb dan teman saya yang ketimpa kejatuhan pohon nangka itu, pohon nangka yang jatuh maksudnya, itu bisa menginspirasi ya demo yang besar-besaran yang bisa terjadi dan sudah terjadi di berbagai kota hari ini dan hari-hari mendatang. Ketika rakyat marah, maka rakyat itu bisa menggulung istana dan pemerintahan tentu jatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu tertua di semesta fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kalau ekonomi rakyat sudah jatuh dari beberapa bulan yang lalu dan tidak bisa naik-naik, tambah jatuh sekarang ini, penghasilan rakyat itu jatuh. Jadi jangan cuma orang yang jatuh sakit saja karena corona yang dipikirkan, itu rakyat yang jutaan itu ekonominya jatuh ya secara bersama-sama ya, kena PHK besar-besaran. Sementara tamu-tamu asing dipersilakan masuk dan menghirup cahaya matahari Indonesia sambil menikmati butir-butir kelapa di tepi pantai dengan nyiur yang melambai. Tamu-tamu asing itu begitu banyak sekarang, sementara penduduk negeri kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mencari makan di negerinya sendiri. Ngomong apa? Ngomong apa? Konten ora jelas. Konten saya itu memang selalu tidak jelas ya. Tapi jangan lupa kasih komen di bawah ini ya. Terus di like and share kalau menganggap isinya bagus gitu ya. Tapi kalau isi konten ini nggak bagus ya mohon di like dan share. Terus iklannya jangan di skip ya. Makasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.